Halo Dir, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Bidan Rani. Nah, di video kali ini, karena hari ini hari Minggu, jadi biasanya kami ajak anak kami, Rahes, untuk bermain. Nah, sekarang itu kita mau ajak Rahes bermain pasir dan berenang di pantai gitu. Karena ternyata bermain pasir itu banyak manfaatnya juga loh, Mom. Salah satunya adalah buat anak menjadi happy, terus kemudian meningkatkan kreativitasnya juga. Seperti apa keseruan Rahes bermain pasir? Disimak sampai habis ya videonya. Nah, jadi pagi ini itu tadinya kami mau ajak Rahes bermain pasir juga berenang di pantai, tapi karena memang kondisi pantainya itu banyak sekali orang, jadi kami ngajak Rahes hanya bermain pasir saja seperti itu. Tapi tenang, bermain pasir saja itu banyak manfaatnya loh, tapi ada manfaat juga, ada hal-hal yang harus diperhatikan atau diwaspadai. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih manfaat bermain pasir untuk anak. Jadi, manfaat bermain pasir untuk anak yang pertama adalah meningkatkan emosi menjadi senang. Apalagi kalau misalnya anaknya bermain dengan anak yang lain gitu. Jadi di situ tercipta emosional yang membuat anak menjadi emosional kerjasama seperti itu. Jadi sosialnya ada. Kemudian yang kedua adalah melatih motorik dan sensorik. Motorik itu seperti apa sih? Jadi misalnya biasanya kan kalau anak main pasir itu ada tuh bermain membuat castle seperti itu. Jadi itu kan dia meningkatkan kreativitas, juga berimajinasi. Oh, mau bikin castle seperti itu. Nah, kemudian sensorik itu seperti apa sih? Jadi kalau sensorik itu anak itu sejak dini harus dikenalkan dengan yang namanya benda halus, kemudian benda kasar seperti itu. Jadi pada pertama juga Rahes dikenalkan dengan pasir itu dia sebetulnya takut. Jadi kadang pernah sampai nangis gitu. Jadi dia kan masih meraba-raba seperti itu. Nah, tapi udah kita kenalkan 2 kali dia mulai happy dengan pasir. Nah, jadi ini ada video pertama banget Rahes dikenalkan dengan pasir. Jadi dia tuh sebetulnya agak geli-geli gitu, tapi lama-kelamaan enggak. Nah, seperti apa sih video Rahes pertama? Jadi kenapa penting bermain dengan anak untuk melatih motorik dan sensoriknya itu? Karena itu membantu untuk kecerdasannya di masa yang akan datang. Misalnya dalam bermain pasir ya, dia misalkan membuat castle, itu kan melatih kreativitasnya dia, menambah imajinasinya dia. Kemudian pada saat dia memindahkan pasir ke dalam ember, kemudian dia mengangkatnya, itu juga melatih otot-otot tangan seperti itu. Nah, kita lihat yuk keseruan Rahes bermain pasir seperti apa. Halo, selamat pagi. Nah, sekarang itu mau nge-vlog ceritanya karena ada komen-komen kayak gini, kok di Bali kayak nggak di Bali gitu. Jadi sebetulnya kita jarang banget main. Karena yang pertama lagi pandemi, kedua juga ngantuk. Ngantuk, Rahes ngantuk. Karena ini memang masih pagi banget, jadi Rahes baru bangun terus tak ajak ke sini. Sebetulnya ini kesiangan sih, maunya tadi tuh nge-shoot pas lagi matahari terbitnya gitu. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa karena memang Rahes udah lama sih gak main pasir. Maunya sekarang juga main air gitu, udah tak bawa ganti buat main air. Ya ayah. Dadah. Ya ikutin kami terus ya. Dadah.
Nggak ngomong. Selama pandemi ini yang kedua main ke pantai. Sebetulnya hari ini tuh maunya Rais main air, tapi karena banyak banget orangnya, jadi nggak apa-apa di sini aja main pasir, tetap jaga jarak kayak gitu ya. Yaudah, udah. Gak jadi main air ya, nggak apa-apa ya, nanti lagi ya. Kalau sekarang nggak banyak banget orangnya. Nah, seru banget bukan Rahes bermain pasirnya, karena memang seperti itu, anak itu senang kalau misalnya kita explore seperti itu. Jadi tapi tetap setelah bermain pasir dan saat bermain pasir kita itu harus anak itu harus ada dalam pengawasan kita. Karena apa? Karena ada yang patut diwaspadai saat anak bermain pasir. Apa saja yang harus diwaspadai? Yang pertama, kan anak biasanya main pasirnya itu terlalu happy, akhirnya bisa kelilipan atau misalnya tidak sengaja kelilipan gitu. Jadi pada saat anak kelilipan oleh pasir, yang harus dilakukan adalah jangan mengkucek atau jangan dikucek. Karena apa? Karena pasir itu adalah dia itu memiliki partikel yang besar dan kasar. Jadi kalau misalnya kita kucek, itu bisa melukai kornea matanya seperti itu. Jadi gimana caranya kalau misalnya anak kelilipan? Nah, caranya itu cara yang paling tepat jika anak kelilipan. Jadi kita dekati anak, tenangkan anak, kemudian tiup. Tujuan meniup itu biar pasirnya cepat keluar seperti itu. Kalau misalnya dengan ditiup tidak juga berhasil, hal yang kedua dilakukan apa? Yang pertama, kita guyur pakai air, tapi ingat airnya jangan air keran, karena air keran itu kita tidak tahu kebersihannya, kemudian juga takutnya tidak higienis gitu. Jadi disiramnya itu menggunakan air hangat atau misalnya air bersih seperti itu. Nah, jadi dengan dua cara itu, cara mengeluarkan pasir, kemudian lakukan sesegera mungkin mengeluarkan pasir. Karena apa? Kalau misalnya tidak dikeluarkan dengan cepat, karena itu ditakutkan menjadi iritasi, seperti itu, iritasi mata ya. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus diwaspadai saat anak bermain pasir apa? Takut kemakan. Jadi hati-hati, apalagi seumuran Rahes. Jadi Rahes itu masih dalam fase memasukkan tangan ke benda ke mulut gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita meleng sedikit mau masuk tuh tangannya. Nah, resikonya apa kalau misalnya pasir kemakan oleh dimakan atau termakan seperti itu? Kalau misalnya pasirnya termakan kemudian masuk ke saluran pencernaan, itu ada namanya bakteri Escherichia coli. Jadi di dalam pasir itu ada bakteri Escherichia coli. Kenapa sih di pasir itu bisa ada bakteri Escherichia coli? Karena seringnya dipijak orang gitu loh. Jadi orang kan lalu lalang di sana, kepijak atau dan lain sebagainya, ada kotoran binatang gitu. Jadi menimbulkan adanya bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini kalau misalnya kemakan atau masuk ke pencernaan itu bisa menimbulkan diare. Bahkan kata dokter, kalau misalnya Escherichia coli itu serangannya yang sangat kuat gitu, itu bisa menyebabkan radang selaput. Kemudian hati-hati juga ya, karena pasir itu mengandung silika atau silikosis. Jadi kalau misalnya kehirup kemudian masuk ke paru-paru, itu bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada paru-paru.
Tapi itu untuk jangka yang panjang, misalnya anaknya tiap hari terus main pasir. Tapi kalau misalnya sekali-kali sih itu nggak masalah, tapi tetap harus hati-hati juga ya. Nah, jadi gimana Mom? Siap untuk ajak anaknya main pasir? Nah, sebetulnya main pasirnya tidak perlu di pantai, karena memang kami dekat dengan pantai. Jadi biasanya kami ajak anak kami Rahes untuk bermain pasirnya di pantai. Tapi kalau misalnya momis-momis di rumah tidak dekat dengan pantai misalnya atau jauh, bisa kok beli sekarang permainan pasir-pasiran itu banyak. Jadi bermain pasir bisa di rumah. Kemudian apalagi sekarang lagi masa pandemi ya, bermain pasir di rumah juga itu lebih bagus. Nah, biasanya kami kalau misalnya ajak Rahes untuk bermain keluar, mau itu ke pantai, mau itu kemanapun misalnya, tetap kok kami melakukan protokol kesehatan. Karena apa? Karena Rahes itu biasanya anak kecil itu kan di bawah umur 2 atau 3 tahun itu sama WHO tidak direkomendasikan untuk menggunakan masker. Karena apa? Karena yang pertama pengap, kita aja sebagai orang dewasa mengatur nafasnya itu kan susah, apalagi anak gitu. Jadi biasanya Rahes itu kalau kita ajak keluar itu selalu menggunakan face shield seperti itu. Terus kalau misalnya sudah dia megang apapun, pasti kami selalu ajak Rahes untuk cuci tangan, atau misalnya kalau jauh kita biasanya lap dulu pakai tisu basah. Jadi tetap segala sesuatunya kami selalu perhatikan. Sekian dulu ya untuk video kali ini, untuk ngevlognya. Nanti kalau misalnya pandemi sudah usai, kemudian ada kesempatan, nanti kita akan ngevlog lagi ke tempat-tempat yang lebih indah lagi di Bali, oke? Makanya dari itu bantu support aku ya dengan cara klik tombol subscribe, kemudian boleh share ke teman-teman kamu sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum.